Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita, kita ambil posisi yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ajak semua keluarga bersama-sama untuk beribadah pagi hari ini. Haleluya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri, bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan perjuangan, tetapi kita tahu Tuhan kita Yesus memampukan kita untuk melewati semua. Patut kita bersyukur kepadanya, patut kita memuji Dia.
Karena hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikannya, hanya karena haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami ada saat ini semuanya karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memuji menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau, mengucap syukur buat berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami.
yang mengurapi hati kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, berikan kami telinga seorang murid, hati sebagai hamba, sehingga ketika kami dengarkan firman-Mu Bapa, hati kami taat kepada perintah-perintah-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap keluarga jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah yang mereka ikuti. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya menyambut dengan penuh sukacita kepada seluruh jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Avia Cemara. Dimanapun Bapak Ibu berada, doa saya kiranya menolong, memberkati Bapak Ibu bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga atas anugerah dan perkenanan-Mu bagi kami, sehingga kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan saya beri judul Berbaliklah kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Amos pasal 4. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Amos pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Nanti ayat-ayat ini akan kita baca di saat saya menjelaskan beberapa kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Amos pasal 4, ayat 6 sampai ayat 13 ini, saudara, adalah ayat-ayat yang merupakan sajak yang memakai ayat dari kitab Ulangan. Nah, saudara-saudara, diuraikan mengenai pendidikan yang diberikan oleh Tuhan. Sama seperti seorang ayah mendidik atau menghajar anaknya. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama, Alkitab berkata, "Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah Allah berusaha untuk mengembalikan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, kembali kepada dirinya. Saudara, dengan maksud itu ia menimpakan serangkaian tulah yang semakin berat dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, usaha Tuhan dengan mengizinkan berbagai tulah sepertinya sia-sia saja. Tidak membawa perubahan bagi kehidupan bangsa Israel. Dalam berbagai kesempatan dalam firman Tuhan dijelaskan, saudara-saudara. Contoh misalnya Yesaya pasal 9 ayat 12. Alkitab berkata, "Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam." Juga dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 25,
Di sana dikatakan, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya. Dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Juga dalam kitab Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak mencari Dia, kendati semuanya itu. Juga dalam Hagai pasal 2 ayat 18, Alkitab berkata, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat ini mengajarkan atau mengingatkan kita bahwa Allah punya kerinduan supaya bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Allah izinkan berbagai macam mara bahaya, berbagai macam tulah, berbagai macam kesukaran hidup. Namun mereka tetap tidak berbalik. Sama halnya seperti yang dituliskan oleh Nabi Amos dalam kitabnya. Mari kita menyelidiki saudara-saudara dari pembacaan hari ini. Dosa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dalam pengamatan Nabi Amos? Sekali lagi, dosa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam pengamatan Amos? Nah, Amos pasal 4 ayat yang pertama itu, saudara, dimulai dari sana. Ayat 1, dengarlah firman ini. Hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kami minum. Saudara, di ayat ini kita melihat bahwa wanita kalangan atas dalam pengamatan Nabi Amos diberikan satu sindiran, yaitu lembu-lembu Basan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa yang dimaksud dengan lembu Basan itu adalah ternak Kanaan yang berketurunan murni dan diberi makanan yang cukup. Itulah lembu Basan. Mazmur 22 ayat 13 berkata, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita belajar satu pelanggaran yang dilakukan oleh para wanita-wanita, para istri-istri, sebagaimana dipandang dilihat oleh Nabi Amos. Di mana saudara-saudara para wanita ini minum anggur. Mereka mendesak suami mereka untuk mencari uang lebih banyak dengan cara menindas orang miskin supaya mereka dapat minum lebih banyak lagi dan bersenang-senang dalam kemewahan. Saudara, pelanggaran dan dosa Israel sebagai umat Allah sudah penuh. Karena telah melibatkan semua orang dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Mulai dari hubungan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dosa dalam kehidupan keagamaan dinilai jahat oleh Tuhan. Sekali lagi, dosa
dalam kehidupan keagamaan mereka dinilai jahat oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa? Karena yang pertama, motivasi yang tidak benar dikala mereka beribadah. Mereka melakukan upacara ibadah secara teratur, tertib, dengan persembahan yang bertujuan untuk merayu Tuhan agar melupakan kejahatan mereka. Bukankah itu jahat, saudara-saudara? Secara sosial mereka kelihatan saleh, tetapi sebenarnya mereka adalah penindas kaum lemah. Dengan kata lain, saleh, namun mereka tidak bermoral. Keagamaan dan kerohanian berjalan serasi dengan penindasan atau menindas kaum miskin dan lemah. Korupsi, memutuskan perkara secara tidak adil. Saudara-saudara, inilah situasi. Inilah keadaan yang bertentangan dengan pemahaman iman tentang arti ibadah itu sendiri. Padahal kita tahu, saudara-saudara, ibadah dalam arti yang sesungguhnya adalah pengabdian secara utuh kepada Allah dalam bentuk ritual yang juga meliputi seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah pelanggaran. Inilah dosa. Akibatnya, saudara-saudara, Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka. Kehidupan bangsa Israel tidak mencerminkan status mereka sebagai umat Allah. Dan semua ini, saudara-saudara, tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Sekali lagi, sekalipun mereka sebagai bangsa pilihan Allah, Allah tidak menganak emaskan mereka, tidak membebaskan mereka dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Allah berulang kali memperingatkan mereka dengan berbagai-bagai hukuman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat yang saya utarakan di awal tadi. Dalam kitab Amos pasal 4, mulai ayat yang ke-6. Di sana kita melihat bagaimana Allah berulang kali mengizinkan berbagai macam malapetaka kesukaran menimpa hidup mereka dengan tujuan supaya mereka berbalik dan datang kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau berbalik. Kita mulai yang pertama. Dosa apakah hukuman apakah yang diizinkan oleh Tuhan Allah terjadi? Yang pertama adalah kelaparan. Ayat yang ke-6 berkata, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Hukuman yang pertama Allah izinkan terjadi kelaparan. Namun saudara-saudara, itu tidak mengubah mereka. Itu tidak membuat mereka untuk berbalik dan datang kepada Tuhan. Kelaparan. Yang kedua, hukuman yang Tuhan izinkan terjadi bagi mereka, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kena hujan menjadi kering. Ayat 8.
Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke suatu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Perhatikan. Namun kamu tidak berbalik. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman yang kedua, selain kelaparan, maka yang kedua terjadinya kekeringan. Mereka sulit mendapatkan air untuk diminum. Tanaman-tanaman mereka pun akhirnya rusak oleh karena dilanda kekeringan. Tapi itu pun tidak membuat mereka untuk insyaf dan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka? Yang bermaksud supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hukuman yang ketiga, Allah izinkan hama dan penyakit tanaman menimpa seluruh tanaman mereka. Merusak semua tanaman mereka. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab berkata, mereka pun tidak mau berbalik kepada Tuhan. Hukuman yang keempat. Ayat yang ke-10. Aku telah melepas penyakit sampar ke atasmu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Hukuman yang keempat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka adalah wabah penyakit. Wabah penyakit yang dikatakan seperti kepada orang Mesir. Saudara-saudara, saya lagi merenungkan apakah ini yang sekarang sedang terjadi atas seluruh dunia, atas bangsa kita. Tuhan izinkan wabah penyakit supaya orang-orang mencari Dia. Setiap orang bertelut menyembah Dia, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara, bangsa Israel mengalaminya. Namun ketika wabah penyakit terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap berkeras tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua yang sekarang terjadi, biar mengingatkan kita untuk mencari Dia. Yang kelima, saudara-saudara. Kesukaran, hukuman yang Allah izinkan terjadi atas mereka. Di ayat yang ke-11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu. Seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Perhatikan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman yang kelima, saudara-saudara, adalah penghancuran beberapa kota. Ada kota-kota yang sengaja Tuhan izinkan dihancurkan. Namun, saudara, mereka tidak berbalik. Dari 5 hukuman ini, saudara, bagaimana bangsa Israel menyikapinya? Kalau saudara masih ingat pembacaan hari ini, dari 5 hukuman itu, sengaja atau selalu diakhiri dengan kalimat, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Setiap bentuk hukuman yang ditimpakan Allah
Mereka tetap berkeras, tidak mau berbalik, tidak mau bertobat. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di kala itu. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana Allah melihat semua itu? Allah menjatuhkan vonis terakhir atas bangsa itu oleh karena sikap mereka yang berkeras, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 berkata, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Perhatikan ayat yang terakhir, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Hukuman apa yang Tuhan mau berikan kepada mereka dengan berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Kitab Amos tidak terlalu menjelaskan. Namun kalau kita lihat pasal selanjutnya, pasal 5. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini. Amos pasal 5 ayat 1-3. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Ayat ini mengingatkan, kalau mereka tidak bertobat, kalau bangsa itu tidak berbalik, maka mereka akan sampai kepada satu keadaan hidup di mana mereka akan meratap secara luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seseorang bisa berbalik kepada Tuhan? Bangsa itu tidak mau berbalik. Secara singkat saya mengajak saudara untuk melihat sebuah aplikasi kehidupan dari anak yang hilang. Bagaimana seseorang bisa berbalik, meninggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan. Yang pertama saudara, belajar dari kehidupan anak yang hilang. Dalam Lukas pasal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama, seseorang hanya bisa atau mau berbalik kepada Allah kalau dia sadar atau menyadari keadaan dan kesalahannya. Menyadari kesalahannya. Saudara-saudara, hari ini pun sama. Mari sadari kesalahanmu, akui kesalahanmu di hadapan Tuhan dan datang kepada Bapa di sorga. Yang kedua, anak yang hilang menjadi satu contoh yang baik bagi kita. Bagaimana dia berbalik kepada Bapa. Yang kedua, pasal 15 dari Injil Lukas ayat 18-20. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan menciumnya. Langkah yang kedua, supaya seseorang berbalik datang kepada Tuhan, dia harus memiliki niat untuk melangkah. Memiliki niat untuk melangkah. Sama seperti yang dilakukan oleh anak yang hilang ini. Dia bangkit. Dia memiliki satu semangat. Dia memiliki satu gairah dalam hidupnya. Yaitu niat untuk melangkah. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita bisa bangkit, berbalik dan datang kepada Allah. Yang ketiga, ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah itu, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Langkah yang ketiga yang terakhir supaya kita datang kepadanya, mau berbalik kepada Allah, adalah bangkit dan bangun hidup yang baru. Bangkit dan bangunlah hidup yang baru. Tiga kebenaran ini saudara-saudara mengajak kita supaya kita mau berbalik kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Oleh karena apa? Dia tidak sadar akan keadaannya. Kenapa dia tidak bangkit? Tidak ada niat untuk melangkah dalam dirinya dan tidak ada niat untuk memperbaiki kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman atau yang mendengarkan kebenaran ini hari ini, saya mengajak Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita bersama-sama berbalik, bertobat kepada Tuhan dengan meninggalkan semua bentuk dosa, semua bentuk kejahatan yang kita lakukan. Yang kedua, saya mengajak melalui kebenaran firman hari ini, mari kita mengevaluasi, introspeksi sikap kita dalam beribadah. Apakah sudah benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Introspeksi diri. Motivasi pelayanan kita selama ini apakah sudah benar karena cinta dan kasih kita kepada Tuhan? Dan bagaimana hubungan kita, sikap kita dalam memperlakukan orang-orang lemah atau orang-orang yang miskin. Karena itulah yang ditentang oleh kitab Amos. Saudara-saudara, yang terakhir, melalui situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, yang dialami oleh seluruh dunia, wabah penyakit COVID-19. Marilah kita ingat selalu akan firman Tuhan yang berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan ayat yang terakhir dari kitab Amos pasal 4 ayat 13 itu tadi berkata, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah, mari kita sadar akan dosa kita di hadapan Allah. Mengakuinya, kita harus berkata, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat di dalam kehidupanku. Oleh sebab itu saudara, mari kita datang. Berbaliklah
berbaliklah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum saya akhiri khotbah ini, saya akan mempersembahkan sebuah pujian ini kepada Tuhan. Pujian yang bernada supaya kita berbalik, supaya kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama. Kami sadar akan segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, Tuhan. Dan melalui kebenaran firman hari ini, kami mau berbalik datang kepada Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran pada hari ini. Berkat Tuhan turun atas kami. Dimampukan kiranya setiap kami untuk meresponi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau Tuhan masih berkenan atas kami, memungkinkan kami boleh ada seperti adanya kami hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapa, karena kami masih dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kami bersatu hati seluruh umat-Mu. Berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia, situasi bangsa dan negara kami yang sedang dilanda oleh wabah penyakit ya Tuhan. Kami mohon ulurkanlah tangan-Mu,
Nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sekalian umat-Mu mau berbalik, mau bertobat datang kepadamu. Kalau Tuhan berkenan, halaukanlah semua wabah yang sekarang melanda dunia, bahkan melanda negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tetap melindungi seluruh sanak saudara dan keluarga kami. Engkau melindungi seluruh sidang jemaat-Mu. Secara khusus ya Tuhan, semua umat-Mu yang terhisap di dalam gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Avia Cemara. Tuhan berkati mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan dan pengerja diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan secara khusus hamba-Mu, Ibu Gembala di tempat ini, Tuhan berkati, karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan yang prima untuk dapat memimpin jemaat-Mu ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pelayanan kami, berkati masa depan gereja-Mu di tempat ini. Berkati masa depan seluruh kehidupan kami, sebab hanya kepadamu kami berserah dan berharap. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini ulurkanlah tangan-Mu atas kami. Kami rindu Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bukalah hatimu kepada Tuhan, tadahkanlah tangan-Mu, aminkanlah firman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Itulah kiranya memimpin, menghibur, dan menyertai kami hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.